Kata Shin Tae-yong jelang duel Timnas U23 Indonesia versus Arab Saudi, Garuda Muda krisis pemain. Bagas Kava pada Timnas U23 Indonesia bisa melewati lawan-lawan tangguh di Piala Asia U20 2024. Rekap ranking FIFA Timnas Indonesia di bawah Shin Tae-yong naik 41 strip dan pecahkan rekor 13 tahun. Hasil uji coba Timnas U23 Indonesia dilibas Arab Saudi 1-3 jelang Piala Asia U23 2024. Sebelum menonton videonya, tolong subscribe channel ini dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia. Kata Shin Tae-yong jelang duel Timnas U23 Indonesia versus Arab Saudi, Garuda Muda krisis pemain. Pelatih Timnas U23 Indonesia, Shin Tae-yong, bicara tentang persiapan timnya jelang melawan Arab Saudi. Pertandingan ini jadi ajang uji perdana skuad Garuda Muda yang saat ini sedang menjalani pemusatan latihan di Dubai. Duel kedua tim akan dilaksanakan di The Seven Stadium, Dubai, Uni Emirat Arab, Jumat 5 April, pukul 22.00 waktu Indonesia bagian Barat. Menariknya jelang laga ini masih ada beberapa pemain yang belum hadir meski masih daftar panggil Shin Tae-yong. Shin Tae-yong menjelaskan, saat ini memang pemanggilan jadi masalah. Elkan Bagot, Alfa Andra Dewangga, dan Justin Hubner dipastikan tidak akan bergabung. Elkan dan Dewangga dalam kondisi cedera, Hubner tidak dilepas oleh Cerezo Osaka. Kondisi ini cukup berpengaruh dalam tubuh skuad Garuda Muda. Memang saat ini Elkan Bagot, Dewangga, Justin tidak pasti bergabung. Memang kami mengalami kesulitan dalam memanggil pemain, tapi memang harus dipersiapkan, kata Shin Tae-yong. Pelatih berusia 53 tahun ini tetap mempersiapkan tim terbaiknya meski tidak bisa lengkap. Laga melawan Arab Saudi akan jadi momen untuk menunjukkan penampilannya. Apalagi mereka hanya akan membawa 23 pemain untuk Piala Asia U23 2024. Persiapan kami baik dalam uji coba nanti, kami mau mengetes kondisi para pemain seperti apa. Nanti kami akan membagi tim menjadi 2/45 menit, ujarnya. Shin tidak terlalu memikirkan target untuk pertandingan uji coba perdana nanti. Menurutnya, tujuan utama adalah membuat pemain dalam kondisi bugar dan memahami instruksi pelatih. Selain itu, dia berharap semua pemain bisa menjaga diri agar tidak ada yang cedera. Untuk target, pastinya bertahap. Babak pertama, kami fokus melihat dan sekalian mengecek kondisi para pemain. Sekaligus bagaimana kami akan bermain secara taktik. Tidak ada yang cedera, semua pemain terlihat baik, ujarnya. Bagas Kava pada Timnas U23 Indonesia bisa melewati lawan-lawan tangguh di Piala Asia U20 2024. Baik Timnas U23 Indonesia, Bagas Kava tidak takut menghadapi para raksasa Asia di turnamen Piala Asia U23 2024. Turnamen tersebut berlangsung di Qatar pada 15 April sampai 3 Mei 2024. Sebelumnya, PSSI menargetkan Timnas U23 Indonesia bisa lolos dari fase grup atau babak 8 besar Piala Asia U23 2024. Lolos ke babak 8 besar bukanlah hal yang mudah bagi PSSI. Pasalnya, Timnas U23 Indonesia harus menghadapi tim raksasa Asia sejak fase grup. Timnas U23 Indonesia akan bersua tuan rumah Qatar, Australia, dan Yordania di grup A Piala Asia U23 2024. Lawan-lawan Timnas U23 Indonesia itu punya reputasi bagus di sepak bola Asia. Qatar sendiri sukses mengantongi 2 trofi Piala Asia secara beruntun di level senior. Sementara Australia juga sukses menembus putaran final Piala Dunia level senior sejak 2006.
Meski tak setenar dua negara itu, tapi Yordania juga mengejutkan di level senior usai menembus partai final Piala Asia 2023 sebelum kalah dari Qatar. Meski mendapatkan lawan berat, Bagas Kava tidak gentar. Bek Barito Putra itu bakal tetap memupuk kepercayaan diri demi mendapatkan hasil yang diinginkan. Peraih medali emas SEA Games 2023 itu juga ingin melakukan hal yang terbaik untuk timnas U23 Indonesia. Tentunya kita harus percaya diri, ujar Bagas Kava. Dan harus yakin bahwa kita bisa dan mampu. Kita melakukan yang terbaik, kita akan berusaha semaksimal mungkin, kata Bagas Kava. Bagas Kava makin pede dengan situasi timnas U23 Indonesia. Bek Barito Putra itu mengaku Garuda Muda tidak mengalami kendala apapun saat periode persiapan menuju Piala Asia U23 2024. Seperti yang diketahui, timnas U23 Indonesia tengah menggelar pemusatan latihan di Dubai, Uni Emirat Arab dari tanggal 1 sampai 10 Maret 2024. Selain pemusatan latihan, timnas U23 Indonesia juga menggelar 2 laga uji coba kontra Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. Saya rasa tidak ada kendala, ujar Bagas Kava. Cuacanya juga bagus. Cukup baik semuanya. Kami mempersiapkan diri dengan baik, semoga hasilnya juga baik, kata pemain asal Barito Putra tersebut. Rekap ranking FIFA Timnas Indonesia di bawah Shin Tae-yong naik 41 strip dan pecahkan rekor 13 tahun. Timnas Indonesia sukses melonjak drastis di ranking FIFA usai 4 tahun diasuh oleh Shin Tae-yong. Shin Tae-yong sukses membawa perkembangan positif selama jadi pelatih Timnas Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan itu datang sebagai pelatih tim merah putih dalam kondisi kurang ideal. Saat itu Timnas Indonesia gagal bersinar di kualifikasi Piala Dunia 2022. Hal itu membuat ranking Timnas Indonesia merosot jauh. Saat Shin Tae-yong pertama kali datang, ranking Timnas Indonesia berada di ranking ke-173 pada Desember 2019. Ranking terburuk Shin Tae-yong sebagai pelatih Timnas Indonesia terjadi 2 tahun kemudian usai turun 2 strip ke ranking ke-175. Saat itu Timnas Indonesia gagal bersinar di 3 pertandingan terakhir di kualifikasi Piala Dunia 2022 usai kalah 2 kali dan sekali imbang lawan Thailand. Perlahan Timnas Indonesia mulai bisa memperbaiki ranking FIFA bersama Shin Tae-yong. Kemenangan demi kemenangan di rangkaian play-off kualifikasi Piala Asia 2023 dan Piala AFF 2020 membuat ranking Timnas Indonesia meroket di sisa tahun 2021. Timnas Indonesia berhasil naik 15 strip usai menyelesaikan tahun 2021. Memasuki tahun berikutnya, Timnas Indonesia juga sukses mengantongi kemenangan di banyak laga uji coba resmi. Pada tahun itu, tim Merah Putih juga sukses lolos ke putaran final Piala Asia 2023 yang membuat ranking Timnas Indonesia meroket. Timnas Indonesia menutup tahun 2022 dengan naik ke ranking ke-151. Timnas Indonesia naik 9 strip di tahun 2022. Pada tahun 2023, Timnas Indonesia hanya naik 3 strip di ranking FIFA. Pada periode ini, Shin Tae-yong merasakan 2 kali turun ranking bersama Timnas Indonesia, usai 2 kali gagal mendapatkan kemenangan di FIFA Matchday Juni 2023 dan November 2023. Pada Juni 2023, Timnas Indonesia ditahan imbang 0-0 oleh Palestina dan kalah 0-2 dari Argentina. Sementara pada bulan November 2023, Timnas Indonesia kalah telak 1-5 dari Irak dan imbang 1-1 dari Filipina di 2 laga perdana putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia langsung melejit sebanyak 12 strip dari penutupan 2023 sampai saat ini. Hal ini karena tim Merah Putih sukses bersinar di ajang Piala Asia 2023 dan 2 laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bulan Maret 2024. Catatan ini membuat ranking Timnas Indonesia berada di ranking ke-134 dan menjadi yang tertinggi sejak 13 tahun terakhir. Hasil uji coba Timnas U23 Indonesia dilibas Arab Saudi 1-3 jelang Piala Asia U23 2024. Timnas U23 Indonesia harus mengakui keunggulan Arab Saudi dengan skor 1-3 dalam laga uji coba internasional di The Stephen Stadium, Dubai.
Uni Emirat Arab, Jumat 5 April 2024, malam waktu setempat. Uji coba ini jadi bagian dari persiapan tim Garuda Muda sebelum Piala Asia U23 2024 di Qatar. Piala Asia U23 2024 digelar pada 15 April sampai 3 Mei 2024. Timnas U23 Indonesia bakal bersua tuan rumah Qatar, Australia, dan Yordania di grup A. Timnas U23 Indonesia kalah 1-3 pada laga kontra Arab Saudi. Sebagai informasi, laga lawan Arab Saudi digelar secara tertutup dan tidak disiarkan langsung oleh televisi. Satu-satunya gol skuad asuhan Shin Tae-yong dicetak oleh Komang Teguh pada menit ke-32. Timnas U23 Indonesia masih memiliki satu agenda uji coba lagi selama pemusatan latihan di Dubai. Timnas U23 Indonesia menantang Uni Emirat Arab pada Senin 8 April 2024 mendatang. Laga lawan Uni Emirat Arab juga tak disiarkan oleh televisi nasional. Timnas U23 Indonesia bakal menggelar pemusatan latihan pada 1-10 April 2024. Laga lawan Uni Emirat Arab menjadi penutup rangkaian uji coba internasional sebelum laga pembuka Piala Asia U23 2024. Sepekan setelah uji coba lawan Uni Emirat Arab, Timnas U23 Indonesia akan menantang tuan rumah Qatar pada 15 April 2024. 3 hari kemudian, Timnas U23 Indonesia bakal menantang Australia pada 18 April 2024. Petualangan Garuda Muda di fase grup ditutup saat menantang Yordania pada 21 April 2024. Turnamen Piala Asia U23 2024 bakal menjadi kesempatan untuk lolos ke putaran final Olimpiade 2024 di Paris, Prancis. Syaratnya timnas U23 Indonesia minimal harus menjadi peringkat 3 untuk meraih tiket otomatis ke putaran final Olimpiade 2024 bersama juara dan runner-up turnamen. Tim yang kalah di babak perebutan tempat ketiga masih bisa lolos ke putaran final Olimpiade 2024. Syaratnya, Rizky Ridho dan kawan-kawan harus menang di babak playoff jumpa tim Afrika. Pada turnamen ini, PSSI memberi target Timnas U23 Indonesia untuk lolos ke babak 16 besar Piala Asia U23 2024. Shin Tae-yong menargetkan laga uji coba lawan Arab Saudi untuk mengetes fisik pemain Timnas U23 Indonesia. Untuk itu, Shin Tae-yong mengganti pemain di tiap babak. Persiapan kami baik dalam uji coba nanti, kami mau mengetes kondisi para pemain seperti apa, ujar Rizky Ridho. Nanti kami akan membagi tim menjadi 2/45 menit, ujarnya. Shin Tae-yong tak puas timnas U23 Indonesia kalah dari Arab Saudi, akui masih pikirkan krisis lini belakang. Shin Tae-yong mengaku tak puas dengan hasil uji coba timnas U23 Indonesia saat kalah 1-3 dari Arab Saudi, Jumat 5 April kemarin. Timnas U23 Indonesia harus mengakui keunggulan Arab Saudi dengan skor 1-3 dalam laga uji coba internasional di The Stephen Stadium, Dubai, Uni Emirat Arab, Jumat 5 April kemarin, waktu malam setempat. Garuda Muda tertinggal dulu untuk kemudian menahan imbang 1-1 hingga babak pertama lewat gol Komang Teguh pada menit ke-32. Sayangnya di babak kedua timnas U23 Indonesia kebobolan 2 gol lagi dan harus mengakui hasil 1-3. Pelatih timnas U23 Indonesia, Shin Tae-yong menyatakan tidak puas dengan hasil akhir. Namun secara isi pertandingan tidak terlalu mengecewakan karena pelatih asal Korea Selatan itu memainkan hampir seluruh pemain. Pastinya tidak puas ya dengan hasil akhir, kata Shin Tae-yong dari keterangan resmi PSSI. Tapi pertandingan ini mencoba melakukan pergantian pemain, hampir semua dimainkan di babak pertama dan kedua untuk mengecek kondisi para pemain dan secara isi pertandingan tidak terlalu jelek, tambahnya. Shin Tae-yong juga mengakui krisis lini belakang masih dialami skuad timnas U23 Indonesia. Hal ini disebabkan beberapa pemain belum atau tidak bisa bergabung. Mereka diantaranya adalah Alfandra Dewangga, Nathan Chu Aon yang tidak diizinkan klub, dan Justin Hubner yang belum diizinkan klub. Sehingga praktis saat ini hanya ada 3 bek tengah murni yakni Komang Teguh, Muhammad Ferrari, dan Rizky Ridho. Memang hanya cek kondisi para pemain saja, apalagi ada pergantian semua pemain, kata Shin Tae-yong. Memang ada masalah di lini belakang karena ada beberapa pemain yang tidak bisa bergabung juga. Jadi itu yang sedang dipikirkan bagaimana antisipasi lini belakang, tambahnya.
Timnas U23 Indonesia masih memiliki satu agenda uji coba lagi selama pemusatan latihan di Dubai. Mereka akan menantang Uni Emirat Arab pada Senin 8 April 2024 mendatang. Sepekan setelah uji coba lawan Uni Emirat Arab, Timnas U23 Indonesia akan menantang tuan rumah Qatar pada 15 April 2024. Turnamen Piala Asia U23 2024 bakal menjadi kesempatan untuk lolos ke putaran final Olimpiade 2024 di Paris, Prancis. Syaratnya Timnas U23 Indonesia minimal harus menjadi peringkat 3 untuk meraih tiket otomatis ke putaran final Olimpiade 2024 bersama juara dan runner-up turnamen. Tim yang kalah di babak perebutan tempat ketiga masih bisa lolos ke putaran final Olimpiade 2024 dengan memenangi laga playoff Intercontinental melawan tim dari benua Afrika. Shin Tae-yong langsung tatap laga berikutnya lawan UEA. Janji pemain inti Timnas U23 Indonesia langsung dimainkan. Shin Tae-yong langsung menatap laga uji coba selanjutnya melawan Uni Emirat Arab (UEA) setelah kalah dari Arab Saudi. Timnas U23 Indonesia harus mengakui keunggulan Arab Saudi dengan skor 1-3 dalam laga uji coba internasional di The Stephen Stadium, Dubai, Uni Emirat Arab, Jumat kemarin. Pelatih Timnas U23 Indonesia, Shin Tae-yong ingin langsung berfokus ke laga uji coba selanjutnya melawan Uni Emirat Arab. Pelatih asal Korea Selatan itu menargetkan langsung memainkan tim utama demi mengantisipasi laga perdana Piala Asia U23 2024 melawan tuan rumah Qatar. Dalam laga lawan Arab Saudi, Garuda Muda tertinggal dulu sejak menit ke-18. Pada menit ke-32, Komang Teguh mampu menyamakan kedudukan hingga babak pertama berakhir 1-1. Sayangnya di babak kedua Timnas U23 Indonesia kebobolan 2 gol lagi dan harus mengakui kekalahan 1-3. Pastinya tidak puas ya, kata Shin Tae-yong dari keterangan resmi PSSI. Tapi pertandingan ini mencoba melakukan pergantian pemain. Hampir semua dimainkan di babak pertama dan kedua untuk mengecek kondisi para pemain dan secara isi pertandingan tidak terlalu jelek, tambahnya. Shin Tae-yong berjanji saat lawan UEA, nanti tim inti langsung dimainkan. Selain itu, pemain-pemain yang belum mendapat kesempatan juga akan diturunkan. Untuk uji coba berikutnya lawan Uni Emirat Arab akan dimainkan untuk pemain inti dulu untuk mengantisipasi permainan lawan Qatar nanti tanggal 15 April, kata Shin Tae-yong. Pastinya tim inti akan dimainkan lebih banyak. Selain tim inti akan ada kesempatan lagi bagi pemain lain, tambahnya. Sementara itu, Shin Tae-yong juga mengakui krisis lini belakang saat ini melanda skuad Timnas U23 Indonesia. Hal ini disebabkan beberapa pemain belum atau tidak bisa bergabung. Mereka diantaranya adalah Alfandra Dewangga, Nathan Chu Aon, dan Justin Hubner. Memang hanya cek kondisi para pemain saja, apalagi ada pergantian semua pemain, kata Shin Tae-yong. Memang ada masalah di lini belakang karena ada beberapa pemain yang tidak bisa bergabung juga. Jadi itu yang sedang dipikirkan bagaimana antisipasi lini belakang, tambahnya. Timnas U23 Indonesia akan melawan Uni Emirat Arab pada Senin mendatang. Sepekan setelah uji coba lawan Uni Emirat Arab, mereka akan menantang tuan rumah Qatar pada 15 April 2024. Krisis bek tengah Timnas U23 Indonesia, hanya 4 pemain dan tanpa bek tengah berkaki kidal. Timnas U23 Indonesia memang mengalami krisis di lini belakang, khususnya di sektor bek tengah sebelum Piala Asia U23 2024. Sebelumnya, Timnas U23 Indonesia kalah 1-3 dari Arab Saudi. Satu-satunya gol Timnas U23 Indonesia dicetak oleh Komang Teguh pada babak pertama. Usai pertandingan, Shin Tae-yong pun mengakui bahwa dirinya masih memikirkan krisis di lini belakang usai laga lawan Arab Saudi. Salah satu yang menyebabkan hal tersebut adalah ada pemain yang tidak bisa bergabung. Pelatih asal Korea Selatan itu masih memikirkan bagaimana cara mengantisipasi masalah tersebut. Memang hanya cek kondisi para pemain saja, apalagi ada pergantian semua pemain, kata Shin Tae-yong. Memang ada masalah di lini belakang karena ada beberapa pemain yang tidak bisa bergabung juga. Jadi itu yang sedang dipikirkan bagaimana antisipasi lini belakang, tambahnya. Pernyataan Shin Tae-yong itu memang tidak mengada-ada.
Sintayong biasanya akan menurunkan formasi 3 back saat timnas U23 Indonesia menghadapi tim-tim kuat. Pada daftar pemanggilan awal untuk skuad Piala Asia U23 2024, Sintayong memanggil 6 nama di pos back tengah untuk bersaing di 3 tempat. Mereka adalah Rizky Ridho, Muhammad Ferrari, Komang Teguh, Justin Hubner, Alfa Andra Dewangga, dan Nathan Chuaon. 3 nama terakhir adalah bek kiri berkaki kidal dan berfungsi sentral di sistem Sintayong. Pada babak kualifikasi Piala Asia U23 2024 lalu, Sintayong mengandalkan Elkan Bagot untuk mengisi pos bek tengah sebelah kiri. Cederanya Elkan Bagot membuat Sintayong memutuskan untuk memanggil 3 nama tersebut. Namun 3 nama tersebut harus absen dari timnas U23 Indonesia. Justin Hubner dan Nathan Chuaon tidak dilepas oleh timnya masing-masing. Alfa Andra Dewangga juga batal membela timnas U23 Indonesia usai menjalani operasi di bagian ketiak. Sintayong baru memanggil nama Kakang Rudianto sebagai pengganti 3 nama yang absen tersebut. Kakang Rudianto memiliki kaki kanan dominan yang tentu belum bisa menggantikan lubang yang ditinggalkan 3 nama sebelumnya. Masuknya Kakang Rudianto praktis belum membuat timnas U23 Indonesia selesai dengan problem di pos back tengah. Pasalnya, timnas U23 Indonesia hanya memiliki 4 opsi di sektor back tengah untuk 3 posisi. Tentu masalah ini harus tuntas sebelum timnas U23 Indonesia melakoni laga perdana Piala Asia U23 2024 kontra Qatar pada 15 Januari 2024 mendatang.